Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni fikih, masih berkenaan dengan masalah sholat. Kita bisa lihat halaman 25, dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun, ini suatu fasal. Ini suatu fasal. Wal matruku minas sholati, dan yang tertinggal daripada sholat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Yang pertama fardu, kemudian sunnah, dan yang terakhir adalah sunnah hay'at. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, maka pekerjaan fardu itu la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak dapat diganti daripadanya oleh sujud sahwi. Maka pekerjaan fardu itu tidak dapat diganti daripadanya oleh sujud sahwi. Jadi sujud sahwi tidak bisa menggantikan perkara yang fardu. Bal, akan tetapi in zakarahu, jika ia ingat kepada fardu itu, wa zamanu qaribun, sedangkan zaman masih dekat, ata bihi wa bana alaihi, maka ia harus melakukan fardu itu dan ia meneruskan sisa sholatnya. Wasajada lisahwi, dan ia melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Wasunnatu, dan pekerjaan yang sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. La ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Ia tidak boleh kembali kepada sunnah itu sesudah melakukan dengan fardu. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, dan perkara pekerjaan yang sunnah, ia tidak boleh kembali kepada sunnah itu sesudah melakukan dengan fardu. Lakinnahu yasjudul lisahwi anha, tetapi ia bersujud karena lupa dari sunnah itu. Sujud karena lupa daripada sunnah itu, yakni sujud sahwi. Wal hay'atu, dan sunnah hay'at, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha,
Dan sunnah hayat tidak boleh kembali kepada sunnah hayat sesudah ditinggalkannya. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak usah sujud sahwi dari sunnah hayat. Wa idza syakka fi adadi, dan apabila orang ragu-ragu dalam bilangan salat yang telah dikerjakannya, ma'ata bihi minar rakaati, maka dia mengerjakannya dengannya daripada rokaat-rokaat salat. Bana alal yakin, maka ia harus mantapkan atas yang yakin. Wa huwa al aqalu, yaitu yang paling sedikit. Wa idza syakka fil adadi ma atabihi minar rakaati bana alal yakin, dan apabila orang ragu-ragu dalam bilangan yang telah dikerjakannya dari rakaat-rakaat salat, maka ia harus mantapkan atas yang yakin, wahwal aqalu, yaitu yang paling sedikit. Wasajada lisahwi, dan ia bersujud sahwi. Wasujudus sahwi sunnatun, dan sujud sahwi itu adalah sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi ialah sebelum salam. Itulah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang tertinggal daripada sholat, baik itu fardu, sunnah ab'ad maupun yang sunnah hayat. Bagaimanakah kita harus menyikapinya apabila perkara-perkara itu terjadi pada ketika kita dalam keadaan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama marilah akan kita lihat dalil daripada matan yang tadi telah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya'a, yang tertinggal atau yang terlupakan dari sholat ada 3 hal: fardun wa sunnatun wa hayatun. Fardu, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Fal fardu la yanubu anhu sujudus syahwi. Apabila yang tertinggal hal-hal yang fardu, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal in zakarahu wa zamanun qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Akan tetapi bila seseorang teringat telah meninggalkan hal yang fardu sedang tenggang waktu belum lama, maka hendaknya ia melakukannya dan mendasarkan atau memulai lagi dari fardu yang ditinggalkan itu
dan sujud sahwi sebelum salam. Dalilnya adalah dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla bina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zuhra awil asr fasallamma faqala lahu Zul Yadain as-salatu ya Rasulullah an qasta as-salatu ya Rasulullah an qasta." Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ahaqqu ma yaqulu qalu na'am. Fa shalla rak'ataini ukhrayaini summa sajadataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kami para sahabat bersama-sama para sahabat salat zuhur atau salat asar. Lalu beliau membaca salam. Zul Yadain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salat ini dikurangi?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah yang ia katakan itu benar?" Para sahabat menjawab, "Ya." Maka beliau pun lalu meneruskan lagi 2 rakaat berikutnya. Kemudian sujud 2 kali. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, ini adalah ketika Kanjeng Nabi tasyahud awal. Mungkin beliau lupa langsung salam. Mungkin beliau lupa langsung salam. Tetapi sahabat yang bernama Zul Yadain bertanya, "As-salatu ya Rasulullah an qasta." Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sholat ini dikurangi? Yang biasa 4 rakaat tapi kok 2 rakaat udah salam, tasyahud awal langsung salam." Makanya ditanya oleh sahabat, apakah sholat ini dikurangi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ahaqqu ma yaqulu?" Apakah yang ia katakan itu benar? Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am, ya, benar." Kemudian Rasulullah melakukan sholat yang selanjutnya 2 rakaat kembali, sehingga tasyahud akhir dia salam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, perlu dicermati, dikemukakan di sini dalam kitab wa zamanu qaribun bal in zakarahu, tetapi jika ia ingat kepada fardu tersebut yang ditinggalkan, wa zamanu qaribun, sedangkan zaman masih dekat, atabihi, maka ia harus melakukan fardu itu. Zaman yang dekat. Kita lihat, kalau berdasarkan riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ada percakapan setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam, ada percakapan antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Zul Yadain, "As-salatu ya Rasulullah an qasta." Wahai Rasulullah, apakah salat ini dikurangi? Kemudian faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Ahaqqu ma yaqulu?" Apakah yang ia katakan itu benar? Para sahabat, "Na'am."
langsung kanjeng Nabi melakukan sholat berikutnya. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, riwayat ini, ada standarisasi mengenai wazamanu qaribun, zaman yang dekat, waktu yang tidak terlalu lama. Sekira-kira as-salatu ya Rasulullah an qasta ahaku mayakulu na'am. Kalau bahasa Indonesianya, kira-kira percakapan itu waktunya adalah apakah sholat ini dikurangi? Apakah yang ia katakan itu benar? Naam. Jadi kalau begitu, sekira waktu itu ya seukuran dengan apa yang dikemukakan oleh Rasulullah, maka itu masuk zamanun qaribun, zaman yang dekat. Boleh langsung melakukan berikutnya yang tertinggal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang kedua, wasunnatu la yaudu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Apabila yang ditinggalkan sunnah, yakni sunnah ab'ad. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad harus ditambal dengan sujud sahwi. Sunnah hayat tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Nah, yang kedua perkara ini adalah sunnah ab'ad. Wa sunnatu la yaudu ilaiha ba'da talabusil fardi lakinnahu yasjudu lis syahwi anha. Yang kedua adalah apabila yang ditinggalkan itu sunnah ab'ad, maka tidak perlu kembali mengulanginya. Tidak perlu mengulanginya setelah melakukan yang fardu sesudahnya. Akan tetapi hendaknya ia sujud sahwi. Sunnah ab'ad yang tertinggal, maka dia tidak perlu mengulanginya, akan tetapi dia harus mengganti dengan sujud syahwi. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Ia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'di sholawat wa fi riwayatin qama minisnataini minaz zuhri summa qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nazarna taslimahu kabbara qabla taslima kabbaru qabla taslima fasajada sajadataini summa salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat dari sebagian salat. Dalam satu riwayat beliau berdiri dari 2 rakaat dalam salat zuhur. Jadi dalam satu riwayat yang dilakukan saat itu adalah salat zuhur. Kemudian beliau berdiri tanpa duduk tasyahud awal. Mungkin lupa sujud, yang kedua langsung berdiri. Mestinya sujud yang kedua kemudian tasyahud. Tapi itu tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Setelah sujud yang kedua dia langsung naik berdiri. Ya.
Kemudian beliau berdiri tanpa duduk tasyahud awal. Lalu orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Ketika telah menyelesaikan sholatnya dan kami menunggu bacaan salamnya, beliau bertakbir sebelum membaca salam. Lalu sujud 2 kali dalam keadaan beliau tetap duduk. Kemudian membaca salam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Dalam hal ini, dalam hadis ini diriwayatkan Kanjeng Nabi tidak melakukan tasyahud awal pada waktu salat zuhur. Kemudian sebelum salam, beliau Kanjeng Nabi melakukan sujud syahwi. Qabla salam, sebelum salam. Kemudian berdasarkan ittiba seperti yang telah maklum dari riwayat-riwayat hadis yang sahih, di antaranya adalah yang meriwayatkannya Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min isnataini minaz zuhri lam yajlis bainahuma falamma qada salatahu sajada sajdataini summa salam ba'da zalika. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari rakaat kedua pada salat zuhur tanpa duduk di antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat yang akhir. Ketika telah usai salatnya, beliau bersujud 2 kali lalu membaca salam sesudah itu. Ya. Beliau bersujud adalah karena lupa mengerjakan tasyahud awal. Hal ini menunjukkan kesunatan tasyahud awal. Jadi sekali lagi, tasyahud awal adalah sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Ketika dia ditinggalkan, maka perlu ditambal dengan sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Kemudian Ibnu Majah, dari Ibnu Majah, Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan dari Al-Mughirah, wa idza syakka, ya. Kemudian dari Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minar raq'ataini falam yastatimma qa'iman fal yajlis wa idza tatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdatai syahwi. Apabila seseorang di antara kalian berdiri dari 2 rakaat dan belum sempurna berdiri, maka duduklah. Dan apabila telah sempurna tegak berdiri, maka jangan kembali duduk. Dan sujudlah 2 kali sujud sahwi. Jadi ketika seseorang 2 rakaat, dia langsung bangun, mestinya tahiyat dulu, tapi dia langsung berdiri. Manakala berdirinya belum sempurna, dia ingat sudah, kemudian dia ingat, dia langsung kembali kepada tasyahud awal. Jadi yang penting berdirinya belum sempurna, belum lempeng, belum lurus. Ketika dia ingat sedang posisi berdirinya adalah belum tegak, maka dia kembali kepada tahiyat awal.
apabila telah sempurna tegak berdiri, maka jangan kembali duduk, dan sujudlah 2 kali sujud sahwi. Akan tetapi ketika dia sudah tegak, nggak perlu lagi. Setelah tegak dia ingat, ya Allah, aku belum melakukan tahiyat awal, tapi sudah tegak berdiri. Apalagi kemudian dia sudah baca Al-Fatihah. Maka ketika itu dia tidak perlu lagi turun melakukan tahiyat awal. Biarkan saja. Akan tetapi sebelum salam dia perlu melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Sekali lagi bahwa itu dilakukan karena tahiyat awal adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang terakhir adalah masalah hayat. Wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Kemudian sunnah hayat. Dan apabila yang ditinggalkan adalah sunnah hayat, maka seseorang tidak perlu kembali untuk mengulanginya. Mengulangi sunnah hayat, tidak perlu kembali mengulanginya setelah meninggalkannya, dan tidak perlu ia sujud syahwi karenanya, karena bukan sunnah yang dikukuhkan. Jadi sujud sahwi itu bukan sunnah yang dikukuhkan. Mohon maaf, sunnah hayat itu bukan sunnah yang dikukuhkan. Juga tidak adanya riwayat dianjurkan melakukan sujud sahwi dalam kasus ini. Ya, jadi sunnah hayat itu adalah bukan sunnah yang dikokohkan, bukan sunnah yang diharuskan. Ya. Akan tetapi oleh karena itu, jika dia dalam keadaan lupa melakukan sunnah hayat, maka tidak perlu mengulanginya lagi dan tidak perlu melakukan sujud syahwi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah dalil-dalil yang kita kemukakan ketika kita meninggalkan, lupa melakukan fardu, lupa melakukan sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kemudian yang terakhir adalah wa ijazaka fi adadi ma'atabihi minar raka'atin. Apabila seseorang ragu-ragu, syakka. Apabila seseorang ragu-ragu akan bilangan rakaat yang telah ia lakukan, bana alal yakin, maka hendaknya ia berpegang pada keyakinannya, wa wa al aqalu, yaitu rakaat yang lebih sedikit, wasajada lisahwi, dan dia sujud sahwi, wa sujudus sahwi sunnatun, dan bermula sujud sahwi adalah sunnah, wa mahaluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Wa idza saka fi adadi ma atabihi minar rakaati, dan apabila seseorang itu ragu-ragu di dalam bilangan rakaat, di dalam bilangan apa-apa yang dia telah melakukannya daripada rakaat-rakaat, bana alal yakin, maka dia harus menetapkan menurut keyakinannya dia, wahwa al aqalu, yaitu rakaat yang lebih sedikit.
wa sajada syahwi, dan dia melakukan sujud sahwi. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan au arba'an fal yatrahi syakka wal yabni ala mas taikona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Apabila seseorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, tidak tahu berapa rakaat ia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya ia lempar keraguan-keraguannya lalu berpegang pada yang ia yakininya, lalu sujud 2 kali sebelum ia membaca salam. Apabila ia ternyata telah sholat sampai 5 rakaat, maka sholatnya akan menjadi penggenap baginya. Dan apabila ia sholat menyempurnakan 4 rakaat, maka kedua-duanya merupakan penghinaan bagi setan. Jadi yang diambil yang sedikit. Apabila ternyata kita lupa, ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat, ambil yang 3 rakaat. Yang sedikit. Ini 2 rakaat apa udah 3 rakaat? Ambil yang 2 rakaat. Yang lebih sedikit. Jadi sekali lagi, apabila kita ragu-ragu, maka ambillah rakaat yang lebih sedikit. Kemudian dilanjutkan, wasyajadah lisahwi, setelah itu maka lakukanlah sujud sahwi. Wasujudus sahwi, dan bermula sujud sahwi sunnatun, adalah sunnah. Karena sujud sahwi ini tidak dituntut sebab meninggalkan perbuatan yang wajib. Enggak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Wa ma'aluhu, dan bermula tempatnya sujud sahwi qabla salam, yaitu sebelum salam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semakin kita memahami apa yang harus kita lakukan apabila kita meninggalkan masalah fardu, masalah sunnah abad dan sunnah hayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.